Kembali di NTV Dialog Prime, pemirsa masih membahas mengenai euforia konvoi kemenangan klub sepak bola. Masih bersama kami Kang Eko Maung dan juga Mas Heri Wibowo. Saya ingin ke Mas Heri. Tadi sebelum jeda Kang Eko juga sempat menjelaskan ya, ada peristiwa-peristiwa negatif yang mungkin terjadi sebelumnya dari konvoi besar kemenangan yang hari ini dilaksanakan. Nah, di mana jika ada peristiwa negatif, tentunya kan dalam suatu crowd ini akan mempengaruhi psikologi massa. Bagaimana dari kacamata sosiologi Anda menjelaskannya? Ya, betul ya. Jadi memang ada energi besar ya dari massa yang begitu euforia ya. Dan ketika kita bicara di tempat umum ya, di publik umum ya, tentunya ada banyak hal yang bisa tidak diharapkan itu bisa terjadi ya. Di sini berkumpul massa yang tanda kutip tidak seluruhnya dikoordinasi ya. Ada yang datang sendiri ya, ada yang tadi dari jauh ya, ada yang pulang kampung dulu dan lain-lain. Dan di jalan ya, artinya ketika kita bicara sehari-hari saja, ini potensi bahaya, mungkin potensi hal-hal yang tidak diinginkan oleh warga itu juga bisa terjadi ya. Apalagi ketika ada gerakan yang besar. Jadi memang ini tetap perlu diantisipasi ya. Tetap perlu diantisipasi agar ini bisa berjalan dengan damai. Tapi saya melihat ada satu kalau di Bandung itu kita sebutnya silih asih, asah dan asuh ya di antara warga. Di media sosial itu ramai antar bobotoh itu saling berusaha mengingatkan ya, jaga ketertiban ya, yang sopan ya, jangan sampai melanggar ya dan lain-lain. Artinya ini ada energi kolektivitas yang besar dari warga Jawa Barat ya, dari warga yang ingin meramaikan untuk saling menjaga di antara mereka. Maka kolektivitas ini sudah terbangun. Dan ketika ini ada hajat besar, maka berbagai pihak perlu terlibat ya. Artinya penanganan keamanan ini tetap perlu ada ya. Tetap perlu ada untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita tidak bisa betul-betul mengatur semuanya ya, satu kepala untuk satu tujuan dan lain-lain. Jadi di tengah euforia yang besar ya, berbagai pihak perlu tetap berkoordinasi gitu ya. Di antara mereka sendiri sudah berusaha saling menjaga agar nyaman buat semuanya. Namun tetap keamanan ini perlu diperhatikan ya. Jadi tentunya hal-hal yang tidak diinginkan ini jelas bisa mempengaruhi psikologi massa ya. Namun demikian dengan penanganan yang cepat dan tepat, semoga ini efeknya tidak merambat. Artinya satu case by case ini diselesaikan dan jangan sampai merambat mempengaruhi psikologi massa seutuhnya. Ya. Mungkin demikian. Kang Eko, silakan ditambahkan melihat konvoi besar yang juga tadi dilakukan oleh bobotoh yang tadi Anda katakan dari berbagai daerah, konvoinya juga berlangsung cukup lama dan sejauh ini ketertiban yang terjadi seperti apa di jalan raya? Apakah juga dikatakan cukup kondusif? Secara umum kondusif ya Mbak, secara umum saya katakan kondusif. Jadi memang ada anomali kemarin itu. Jadi saya juga kemarin ikut ngobrol, kenapa sampai ada peristiwa itu kan yang jadi itunya bobotoh yang jadi korbannya. Ternyata ditunggangi oleh diduga ya kelompok-kelompok geng motor Mbak kemarin tuh. Geng motor mungkin pada minum-minuman keras menunggang. Nah kemarin makanya ada himbauan juga tuh, himbauan maksudnya arahan ya dari para pentolan geng motor yang udah senior, kalau misalkan ada yang pakai atribut geng motor berbuat rusuh, silahkan ditangani langsung aja sama masyarakat. Nah, saya pikir itu sudah berbuah nih hari ini, ya. Dari tadi malam saya lihat kayaknya nggak ada yang terlalu brutal ya konvoi di jalan. Jadi memang selayaknya supporter saja. Terus ini kan berlaku tentang teori kerumunan ya Mbak ya. Kalau kita ngomongin konvoi, teori kerumunan tuh berlaku. Jadi ini orang-orang yang seakan-akan terlepas dari norma gitu Mbak ya. Mungkin orang-orang ini ya mayoritas dalam keseharian ini kan kalah dalam kehidupan ya, secara ekonomi, secara sosial. Maka hanya dalam konvoi inilah mereka bisa bertindak arogan, nunjuk-nunjuk orang, teriak-teriak kasar gitu ya. Jangan lupa besok Senin kalian harus disuruh-suruh kerja lagi gitu. Ya, jangan lupa besok udah Senin ya. Coba kembali lagi ke Mas Heri menyikapi ini ya fenomena crowd, di mana agresivitas ini kan bisa muncul dari suatu kerumunan. Ada teorinya ya, kalau dari psikologi dan juga sosiologi. Jadi bagaimana sih yang seharusnya dicegah ataupun diantisipasi oleh pihak-pihak terkait? Ya, betul ya.
kata Kang Eko tadi ya. Jadi ada apa namanya crowd behavior ya. Mereka yang selama ini nggak berani teriak-teriak ya, nggak berani tunjuk-tunjuk, nggak berani lompat-lompat dan lain-lain. Ketika bersama-sama massa menjadi berani, ya. Keberanian itu menjadi muncul ya. Jadi seakan-akan berenergi besar gitu untuk melakukan hal-hal itu. Ya tadi ya, artinya ini kolektivitas yang harus dipandang secara positif ya. Artinya ada social bonding ya di antara para bobotoh ini ya, para warga masyarakat Jawa Barat pada khususnya ini ya, untuk di antara mereka saling menguatkan satu sama lain. Tidak ada satupun di antara mereka itu ya yang ingin saling mencelakai sebenarnya. Namun yang namanya euforia atau kalau kita bilang tadi ya kolektif katarsis ya, kolektif katarsis ya dari sehari-hari ada kepusingan dan lain-lain. Di sini mereka meluapkan seluas-luasnya ya, dengan harapan ini berdampak ya, sehingga mereka menjadi semangat kembali. Ya untuk mengatasinya ya artinya di antara tadi saling mengingatkan melalui media sosial, saling mengingatkan ketika bertemu di jalan, tetap pengamanan tetap perlu ya karena mereka melakukan ini di tempat umum ya dan menggunakan fasilitas umum. Ya, artinya kalaupun ini mengganggu jalan dalam beberapa jam, ini tetap semuanya perlu dikoordinasikan. Jadi artinya tidak dilepas begitu saja ya, tapi kita memberikan kesempatan kolektif katarsis ini. Namun demikian pengamanan itu dilakukan. Dan inilah momentum terbaik untuk pendidikan mentalitas ya. Pertama mentalitas saling jaga ya, sekarang sedang didengungkan, jaga warga, jaga kota, jaga bobotoh. Yang kedua ini adalah pelajaran mentalitas ya. Kalau tadi Kang Eko bilang kekalahan sehari-hari, dunia sehari-hari, di sini mereka bisa saling belajar ya, bahwa kemenangan Persib ini tidak diraih dalam semalam. Ini perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang jatuh bangun, perjuangan yang didukung oleh dukungan kolektif satu dengan yang lainnya ya, dengan tidak saling menyalahkan ketika ada satu teman mungkin berbuat kesalahan, salah passing, salah over dan lain-lain, itu tidak kemudian menjadi saling menyalahkan. Ini pelajaran yang berharga. Dan kita tahu ya, sampai detik terakhir kemarin semuanya begitu tegang. Artinya sebuah kemenangan, sebuah kesuksesan ini tidak mudah diraih. Butuh perjuangan yang luar biasa. Nah, inilah pelajaran besar yang mungkin sulit kalau dipaparkan oleh guru di sekolah ya. Tapi dengan ini mereka merasakan sendiri, melihat sendiri. Ini menjadi aset besar bagi masyarakat Jawa Barat ya. Dengan energi kreativitas dan energi produktivitas yang jangan sampai berhenti di hari ini saja. Ya, artinya luapan energi besar ini terus bisa dimanfaatkan untuk kemajuan Jawa Barat. Gitu kira-kira. Oke. Kang Eko, ditambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Heri tadi mengenai kolektivitas yang seharusnya ambience-nya ini bisa lebih positif ya, mengajarkan semua kalangan bagaimana bisa bersatu padu merayakan kemenangan dengan tertib. Tadi Anda sempat katakan bahwa perilaku supporter memang berubah dari masa ke masa. Yang Anda lihat di hari ini seperti apa, Kang Eko? Ya, ada satu hal yang nggak berubah saya pikir ya. Jadi kultur sama kualitas sosial orang-orang Jawa Barat, orang-orang Bandung, orang-orang Sunda ya. Tadi tuh masa begitu banyak Mbak ya. Mungkin kalau total ada berapa juta orang di satu area ya. Tapi nggak ada itu yang melakukan penjarahan. Bayangkan, itu kalau mereka mau bisa itu sekelompok orang menjarah apa, tapi mereka enggak gitu ya. Bahkan saya dengar kata-kata orangnya pada pakai tato ya, kelihatan urakan, tapi punten Kang, punten, nah masih pada kayak gitu. Itu mungkin ya yang unik ya. Cuma di Bandung saya melihat tongkrongan preman tapi lumayan santun lah buat ukuran zaman sekarang gitu. Udah gitu UMKM Mbak, ini kan kita lihat sisi positifnya ya. UMKM sangat terbantu Mbak, sangat terbantu ya. Tadi di Pasar Baru ada orang sampai ngomong, wah ini omset 2 hari cukup 1 jam 2 jam katanya. Tahu gitu saya nambah dagangan gitu. Karena bobotoh ini memang harus diakui, diapresiasi, mereka ini malu gitu kalau untuk menjarah, mencuri gitu ya. Saya nggak membandingkan dengan kelakuan supporter di kota lain, ada tapi yang kayak gitu gitu. Jadi kalau misalkan ada rombongan supporter kelompok ini datang ke suatu kota, itu wah siaga itu polisi khawatir, warga khawatir. Kalau ini enggak Mbak ya, enggak. Jadi alhamdulillah lah hal-hal seperti itunya masih bisa ditonjolkan gitu.
Tapi Kang Eko, ini kan juga bertepatan dengan hari libur ya, hari Minggu, konvoynya, dan juga banyak wisatawan di sana yang mungkin bingung dengan crowd ataupun kerumunan ramai sekali, konvoynya begitu panjang, lautan biru lah yang ada di sana. Seperti apa sih mengantisipasi mungkin ya, apakah sudah ada sosialisasi dari jauh-jauh hari untuk para wisatawan ini? Justru inilah uniknya, Mbak. Ini mungkin baru pertama terjadi di Indonesia, saya katakan ya. Wisatawan yang hadir dari hari Sabtu kemarin, mungkin hari Jumat ya, itu justru mereka ingin melihat selebrasi kemenangan ya. Seperti saya ini nih, Mbak. Saya ini lagi di hotel di daerah alun-alun ya, tempat dekat perayaan Piala diangkat. Ini hampir satu hotel ini semuanya full bobotoh, Mbak. Setiap kali saya keluar lift itu pada pakai baju Persib. Terus ada hotel legendaris kayak Sampai Homan dan lain sebagainya itu full karena diisi sama wisatawan yang ingin nonton selebrasi gitu. Jadi mungkin wisatawan juga belajar ya dari kejadian-kejadian beberapa waktu sebelumnya atau tahun kemarin. Oh, kalau Persib main, ya kita jangan berharap menikmati jalanan kosong gitu ya. Nah, hari ini kayaknya mereka justru pingin larut, Mbak, pingin ikut serta gitu. Tadi saya lihat ada beberapa bule bawa bendera sama semua, kayaknya disediain sama si pemilik hotel atau manajer hotelnya gitu. Nih, kalau pingin merayakan kemenangan Persib di Bandung ya seperti mereka, seperti bobotoh, jadi dikasih bendera gitu. Jadi lucu juga nih, Mbak. Mungkin dipaketin kali ya, ada paket kemenangan Persib kali sama marketing hotelnya gitu. Tapi yang jelas itu berjalan bagus hari ini ya. Jadi nggak ada wisatawan-wisatawan yang kebingungan, yang ada mereka malah ikut menikmati gitu, Mbak. Jangan-jangan nanti malah ada paket wisata konvoy lagi, Kang Eko, ke depannya. Nah, itu dalam konteks itu bisa kita ambil tentang sport tourism sebetulnya ya. Kalau pengambil kebijakan jeli bisa gitu. Ya, tapi balik lagi nih Mas Heri, seperti apa sih yang harus dilakukan pihak-pihak terkait ya mengantisipasi hal-hal negatif yang tidak diinginkan seperti kata Kang Eko tadi, kan ada saja nih mungkin ya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mungkin menelusup di tengahnya sehingga mengganggu kelancaran konvoy. Silakan Mas Heri. Ya, mungkin bisa ada dua strategi ya, jangka pendek, jangka panjang ya. Saya melihat bahwa konvoy ini atau pawai ini ya, bukan hanya hari ini, tapi dari beberapa pertandingan sebelumnya, ini tanda kutip ya, sudah direstui ya, direstui oleh pemerintah daerah ya. Artinya Pak Sopati yang sering menjadi pusat puncak perayaan, ini tanda kutip seakan direstui ya. Artinya energi ini diakui ya, energi massa atau kolektivitas bersama ini diakui. Tapi tentu ya, harus dengan, ya karena sekali pada prinsipnya, ketika menggunakan fasilitas umum, ini jangan sampai terlalu mengganggu ya. Mungkin banyak kepentingan yang lain yang harus melewati jalan tersebut ya. Jadi ya tadi sosialisasi, ya mungkin di ujung-ujung jalan itu sudah ada pemberitahuan ya, jalan-jalan mana yang akan ditutup dan lain-lain. Kemudian melalui media massa, media sosial dan lain-lain ya. Karena media-media Persib ini gitu ya, atau ya Instagram misalnya yang ada kata Persibnya ini followernya sangat banyak sehingga sebenarnya informasi bisa cepat menular ya. Yang kedua, dalam jangka panjang momentum ini betul-betul dijadikan sebagai pendidikan karakter ya. Tadi Kang Eko juga mengatakan ya beberapa yang ya diduga mabuk dan lain-lain itu ikut juga ke jalan. Namun crowd ya, kerumunan ini tidak merestui itu ya. Mereka akan segera mengantisipasi itu ya, memberikan kepada pihak berwajib dan lain-lain. Artinya crowd ini sudah semakin teredukasi ya. Kita ingin semua ini aman dan nyaman sehingga di antara mereka tadi ya silih asih asa asuh akan saling mengeliminir hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan ketika ini lebih dalam ya tentu harus pihak yang berwenang dan berwajib. Tapi artinya ini momentum untuk menjaga. Yuk kita menjaga adab bersama. Yuk bisa kita bergerak bersama, menjaga akhlak bersama dan lain-lain. Sehingga mereka yang keluar dari norma umum yang disepakati akan tereliminir sendiri. Ini momentum bagus.